Shalom saudaraku terkasih, selamat sore. Senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Saudaraku, ini satu sukacita yang luar biasa bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di acara Mujizat Online. Saya percaya saudara, ini bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan yang menggerakkan kehidupan saya, bahkan juga Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, sehingga kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagikan juga acara kita ini di wall Facebook saudara, di grup saudara, supaya orang-orang lain juga mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, mengalami otoritas dari Tuhan. Saya percaya di acara mujizat edisi hari ini ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa untuk dialami umat-umat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, saya berdoa Tuhan buat seluruh umat Tuhan yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka tinggal ya Bapak, saya berdoa kiranya kehidupan mereka dilawat, diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Yesus menyembuhkan mereka, Yesus melawat mereka, Yesus mengurapi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkuasa. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai 39. Tapi saya mau baca buat saudara, yaitu ayat 26 sampai ayat 31 dulu saudara. Ya, saudara boleh perhatikan, boleh dengarkan baik-baik. Kalau saudara punya Alkitab, saudara boleh buka di rumah saudara. Saya mau baca buat saudara. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemu dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu. Ia dihala oleh setan-setan ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Saudara yang berbahagia, jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun menyaksikan acara Mujizat Online ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pesan khusus yang luar biasa yang disampaikan Tuhan kepada kita lewat kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai 39. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya ada di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemu dia. Orang itu kerasukan oleh roh-roh jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus misinya adalah memenangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Misinya adalah membebaskan orang yang terbelenggu. Misinya adalah menyembuhkan orang-orang sakit. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab banyak mencatat ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, dia dari desa ke desa
dari kota ke kota, berjalan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang terikat kuasa kegelapan, yaitu dilepaskan. Termasuk saudaraku yang ada yaitu di daerah Gerasa ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat saudara bahwa orang ini terikat oleh belenggu-belenggu setan. Kehidupannya menderita. Kemudian saudara dikasih oleh Tuhan, dia seperti orang gila saudara dikasih oleh Tuhan. Dikatakan apa saudara? Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian. Saudara, kalau orang dirasuki, dikuasai oleh legion, maka dia seperti orang gila. Tidak berpakaian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian apalagi dikatakan saudara, bahwa dia tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa orang yang terbelenggu, yang dirasuki oleh setan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia suka tinggal di pekuburan. Itu sebabnya saudaraku, bahwa Tuhan ketika bertemu dengan satu jiwa ini, maka hati Tuhan tergerak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hati Tuhan ingin melepaskan dia. Hati Tuhan ingin membebaskan dia. Hati Tuhan ingin memulihkan dia. Hati Tuhan ingin memenangkan dia. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Ketika kita bertemu dengan orang yang terbelenggu, dengan orang yang terikat, dengan orang yang belum diselamatkan, sesungguhnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hati kita digerakkan belas kasihan untuk mendoakan, untuk melepaskan, untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa buat Bapak, Ibu, dan saya. Dikatakan di ayat yang ke-28, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Alkitab ini jelas mencatat kepada kita bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih besar dari kuasa-kuasa setan, dari kuasa-kuasa roh jahat, dari kuasa-kuasa legion, dari kuasa-kuasa setan. Lihat saudaraku, Alkitab berkata, setan ketika bertemu dengan Yesus, setan memohon, setan tersungkur di hadapannya supaya setan itu tidak diusir ke jurang maut. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan yang menyaksikan acara Mujizat Online ini, kalau saudara punya masalah, saya mau katakan hari ini, jangan pernah pergi ke dukun saudara, jangan pernah pergi ke paranormal, jangan pernah pergi ke orang pintar. Tapi saya mau katakan hari ini, apapun masalah, persoalan, pergumulanmu, datanglah kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dan luar biasa dari kuasa-kuasa legion ataupun setan-setan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat Alkitab kita ini saudaraku dalam Lukas ini. Lukas 8 ayat yang ke-28. Ketika yaitu setan ketemu dengan Tuhan Yesus, dia justru memohon, dia justru tersungkur di hadapannya supaya Tuhan tidak menyiksanya sekarang. Karena pada waktu itu belum waktunya saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya jemaat yang diberkati, yang berbahagia, saya mau katakan buat Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kita ketika punya persoalan pergumulan, datanglah ke rumah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tutuplah pintu kamarmu. Berdoalah. Ya, mintalah kuasa Tuhan bekerja. Mintalah
mujizat Tuhan nyata buat Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya saudara bahwa doa-doa orang benar besar kuasanya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa kuasa Tuhan luar biasa dahsyat buat kita. Katakan amin saudara. Itu sebabnya saya mau katakan hari ini buat Bapak Ibu yang punya topik pergumulan, topik persoalan saudaraku, mari tuliskan di kolom komentar. Atau saudaraku boleh japri di WA yang sudah ada. Kami siap mendoakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat saudaraku ketika Tuhan bertemu orang yang terbelenggu. Dia saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya tergerak, melepaskan, membebaskan. Inilah ciri anak Tuhan yang sudah merdeka, yang sudah bebas, yang punya hati memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ketika berjumpa dengan orang yang terbelenggu, hatinya ingin melayani, hatinya ingin melepaskan, hatinya ingin membawa dia kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, Tuhan minta buat Bapak Ibu ketika bertemu dengan orang yang terbelenggu, saudara harus lebih sensitif lagi untuk melayani dia, untuk membawa kepada Tuhan. Karena satu jiwa berharga bagi Tuhan. Satu jiwa berharga bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang berharga bagi Tuhan. Orang-orang yang betul-betul sangat amat berharga bagi Tuhan. Saudaraku, lihat kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Kita lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika sudah dilepaskan yang terikat itu, ketika saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sudah dilepaskan dari belenggu-belenggu itu, saudara, saya mau katakan buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa dikatakan di dalam ayat 32 dan 33. Saya mau baca buat saudara. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makanan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu jiwa berharga bagi Tuhan. Saudaraku, kalau di kitab Markus bahwa babi-babi ini, saudaraku, ada kurang lebih 2000 ekor babi yang dipelihara oleh pemilik, yaitu babi itu. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena satu jiwa berharga, saudara, maka Tuhan melepaskan, yaitu legion setan-setan itu kepada babi-babi yang 2000 ekor itu. Saudara, 2000 ekor babi, ya, kalau dikalikan 1 ekor 60 kilo, kemudian 1 kilo 50.000, saudara, ya, sudah berapa ton dan berapa ratus juta. Saya mau katakan buat jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, bahwa anak Tuhan, ya, satu jiwa itu, saudaraku, lebih berharga dari harta yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena satu jiwa itu sangat berharga bagi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, yang menyaksikan acara ini, jikalau engkau diberkati Tuhan secara materi, mari persembahkan saudaraku untuk Tuhan. Mari berkati pekerjaan Tuhan. Mari berkati pekerjaan misi. Ya, persembahkan sebagian hartamu untuk jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Karena satu jiwa itu sangat berharga bagi Tuhan. Katakan amin, saudara. Lihat, saudara, ya, satu jiwa yang terbelenggu dimenangkan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dikorbankan 2000 ekor babi. Karena apa? Satu jiwa berharga dari harta yang ada di tengah-tengah dunia ini. Katakan amin yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Bahwa jemaat yang diberkati oleh Tuhan
Ajaklah orang-orang datang kepada Tuhan. Bawalah suamimu, bawalah istrimu, bawalah keluargamu beribadah kepada Tuhan. Ajaklah mereka, saudaraku. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka yaitu diselamatkan, dimenangkan Tuhan. Karena jiwa mereka berharga bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu jiwa itu sangat berharga buat Tuhan. Nah, karena itu, ajaklah orang-orang yang bersama dengan saudara beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka mendengar firman, mereka dimenangkan, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-40 sampai 45, saudara, bahwa di sana dikatakan ketika Andreas bertemu dengan Tuhan Yesus, diajak yaitu Simon Petrus untuk bertemu dengan Yesus. Kemudian ketika Filipus bertemu dengan Tuhan Yesus, diajak Nathanael, saudara, bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara boleh baca nanti di rumah, Yohanes 1 ayat 40 sampai 45. Artinya apa, saudara? Kalau Bapak Ibu dan saya sudah bertemu, sudah berjumpa dengan Tuhan, maka orang harus kita ajak ke rumah Tuhan. Suami, istri, anak-anak, keluarga, bahkan tetangga harus diajak berjumpa dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka dimenangkan, diselamatkan. Apalagi jika ada yang terbelenggu, apalagi jika ada yang punya masalah, apalagi jika ada yang punya persoalan. Ajak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ajak mereka kepada Tuhan, supaya hidup mereka dipulihkan, supaya hidup mereka dimenangkan, supaya hidup mereka disembuhkan, supaya hidup mereka dilawat oleh Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan itu, saling mengajak, saling mengajak, saling mengajak. Siapa yang pertama berjumpa dengan Tuhan, ajak orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Siapa yang pertama sudah diselamatkan Tuhan, ajak orang lain untuk dimenangkan bagi Tuhan. Katakan amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama, ketika kita mengajak orang beribadah kepada Tuhan, ya, maka orang itu bersukacita, kita juga bersukacita, saudara. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah bosan mengajak orang beribadah. Atau saya mau baca dulu buat saudara ayatnya, ya. Mazmur 122 ayat yang pertama sampai ayat yang pertama. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi kalau saudara diajak orang lain, tetangganya, untuk beribadah kepada Tuhan, dia bersukacita. Kita juga yang mengajak orang beribadah kepada Tuhan, juga bersukacita. Katakan amin, saudara. Haleluya. Ajak orang-orang sebanyak-banyaknya beribadah kepada Tuhan, supaya mereka juga bersukacita, dan saudara juga bersukacita. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat lagi firman Tuhan ini yang sungguh luar biasa. Dalam Lukas pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-38, 39. Saya mau baca buat saudara. Dikatakan seperti ini. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat ketika orang yang terbelenggu dilepaskan, dibebaskan, saudaraku, maka dia rindu menyertai Tuhan, rindu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan bahwa engkau pergi, yaitu menceritakan kabar baik kepada kampungmu, kotamu, di mana kamu tinggal. Artinya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah dilepaskan, dibebaskan Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, sudah mengalami mujizat, seyogianya Bapak Ibu dan saya harus menceritakan, yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan. Seyogianya Bapak Ibu dan saya harus ikut Yesus
Seyogianya Bapak Ibu dan saya harus melayani Yesus. Seyogianya Bapak Ibu dan saya harus menceritakan kabar baik. Bahkan juga perkara-perkara yang Tuhan lakukan buat Bapak Ibu dan saya. Kalau Bapak Ibu sudah ditolong Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah dilawat Tuhan, ceritakan pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dipulihkan, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, ceritakanlah kepada orang banyak, supaya orang banyak yaitu mengetahui, memahami, melihat, mendengar bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa, yang penuh mujizat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu yang menyaksikan acara mujizat online ini, tangan Tuhan mampu melawat saudara, memulihkan, menyembuhkan, bahkan juga yaitu menolong saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan Tuhan hari ini, ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada orang. Ceritakanlah kabar baik kepada orang. Ceritakanlah Injil kepada orang. Ceritakanlah keselamatan kepada orang. Karena Bapak Ibu dan saya sudah diselamatkan. Seperti orang yang terbelenggu ini. Ketika dia sudah bebas, dia menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau saudara sudah disembuhkan Tuhan, kalau saudara sudah ditolong Tuhan, saudara ceritakan kebaikan Tuhan. Jangan saudaraku seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-24, ayat yang ke-20 sampai 23. Saya mau baca buat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yohanes 9 ayat yang ke-20 sampai 23 berkata seperti ini. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Puasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ini ada yaitu seorang yang buta sejak lahirnya disembuhkan oleh Yesus. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang tua daripada yang buta ini, yang sejak lahirnya yang disembuhkan Tuhan Yesus, dia tidak mau menceritakan apa yang dilakukan Yesus kepada orang banyak. Sebab apa? Sebab dia takut dengan tekanan, takut dikucilkan, takut ditinggalkan teman-temannya, takut dikucilkan orang Farisi. Saya mau kasih tahu hari ini buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah ditolong Tuhan, kalau Bapak Ibu sudah dilawat Tuhan, kalau Bapak Ibu sudah disembuhkan Tuhan, kalau Bapak Ibu sudah diselamatkan Tuhan, jangan pernah takut menceritakan kebaikan Tuhan. Sekalipun saudaraku mungkin ditinggalkan, mungkin dijauhkan temanmu, mungkin tidak mau berteman dengan saudara, tapi saya mau beritahu bahwa kabar baik harus disampaikan kepada orang banyak, supaya orang tahu bahwa Yesus luar biasa, Yesus dahsyat. Amin saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara, apa masalah saudara, apa pergumulan saudara, saya mau katakan hari ini, serahkan kepada Tuhan. Yesus lebih dahsyat, Yesus lebih luar biasa dari setan-setan. Jangan pernah saudaraku mengandalkan kekuatanmu, jangan pernah saudara mengandalkan pikiranmu. Tapi saya mau katakan Allah yang luar biasa buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saya rindu mendoakan saudara. Tadi sudah ada masuk dua topik doa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada Lydia Tampu Bolon, bahkan juga ada Ibu satu lagi lewat messenger saudara. Butuh topangan doa. Jika saudara butuh topangan doa, boleh tuliskan di kolom komentar. Saya akan berdoa langsung buat saudara. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Sekalipun kita berjauhan saudaraku, tetapi tangan Tuhan mampu menjangkau saudara. Haleluya. Bapak Sorgawi, saya berdoa Tuhan buat umat-umat yang menyaksikan acara ini.
Diberkatilah Tuhan mereka, diberkati nikahnya, diberkati imannya, diberkati kesehatannya, diberkati usaha pekerjaannya, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saya berdoa ya Tuhan, biarlah lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Dimanapun mereka menyaksikan acara ini Bapak, biarlah mereka semakin berani menceritakan kebaikan Tuhan, semakin berani menceritakan Injil, semakin berani menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saya berdoa Tuhan buat Ibu Lydia Tampu Bolon. Bapak, kesehatannya diberkati Tuhan, kesehatannya dipulihkan Tuhan, kesehatannya ditolong disempurnakan oleh Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, sekali lagi saya berdoa Tuhan buat umat-Mu yang menyaksikan acara Mujizat Online. Bapak, jika mereka Tuhan mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya. Jika mereka Tuhan stroke, disembuhkan Tuhan. Jika mereka Tuhan belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, usaha bisnis pekerjaannya diberkati Tuhan. Lawatan Tuhan luar biasa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, acara Mujizat Online pada sore hari ini sudah selesai. Tapi keyakinan kita bersama, iman kita bersama, bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti melawat, memulihkan umat-umatnya. Katakan amin saudaraku. Saya Pendeta Monang Butar-Butar, Gembala Sidang GPA Jawa Pajire Batam. Kalau saudara punya pergumulan, punya persoalan, punya topik-topik doa, saudara boleh kirimkan di nomor WA kita yang sudah tersedia di Facebook kita. Sampai ketemu besok saudaraku, ya, di jam yang sama, jam 18.00. Bagikan acara ini ya di wall Facebook saudara, di grup saudara, supaya orang lain juga terberkati. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.